Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian malam hari ini? Waduh, sudah bergalau-galau tadi ya. Baik, 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 alhamdulillah. Baik teman-teman, untuk malam hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita tentang materi TWK ya teman-teman ya. Tetapi seperti biasa sebelum kita mulai belajar pada malam hari ini bersama saya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa, saya persilakan. Selesai. Baik, Kak, untuk TWK ini ada rangkuman materi untuk keseluruhannya, Kak. Nanti di akhir sepertinya nanti ada pemantapan ya, teman-teman ya. Sesi pemantapan untuk TWK dan yang lainnya. Jadi disitulah nanti akan ada apa ya? Semacam rangkuman lah dari semua materinya. Nah, kalau kalau mau rangkumannya secara lengkap nanti bisa minta tolong Kak Miun mungkin ya, nanti diusahakan untuk materi lengkapnya. Karena sebenarnya sudah pernah ada kok, pernah dibuatkan kok, gitu ya. TWK tuh bikin bingung. Nah, apalagi materi yang malam hari ini tambah nanti bikin bingung, bikin banyak perdebatan materi yang malam hari ini. Nah, karena apa? Karena malam hari ini kita akan membahas tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya pada materi sebelumnya kita belajar tentang sejarahnya Pancasila. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang pengamalannya. Nah, ini kalau pengamalannya ini sudah banyak ya, sudah banyak debatnya lah ya. Oke, baik kita lanjutkan ya teman-teman ya. Mhm. Jadi teman-teman, kalau untuk materi tentang pengamalan Pancasila ya, pengamalan Pancasila itu teman-teman, itu, kita tidak bisa menggunakan perasaan gitu ya. Ada ada soal begitu ya, ada soal cerita, ini sesuai dengan sila keberapa, perasaan saya sesuai dengan sila yang ke-1, perasaan saya sesuai dengan sila yang kedua. Kita nggak boleh main perasaan ya teman-teman ya. Jadi kita harus sesuai dengan apa, dengan 45 nilai yang ada di Pancasila itu teman-teman ya. Apa saja itu? Yang pertama, nah ini ya teman-teman ya, 45 nilai pengamalan Pancasila itu eh, bisa kalian download secara langsung di websitenya Kemenhan. Nah, itu ada teman-teman. Di websitenya Kemenhan itu bisa kalian download atau ya kalian download materi ini saja sama aja kok ya. Nah, jadi teman-teman ya, yang pertama untuk di sila yang pertama ini itu ada 7 butir pengamalan Pancasila. Yang pertama adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini kalau begitu ya, yang nomor 2 manusianya, manusia yang ada di Indonesia itu harus percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini ya teman-teman ya. Berarti apa? Berarti manusia-manusia yang ada di Indonesia harus percaya terhadap Tuhan, itu ya, harus percaya terhadap Tuhan. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, kalian boleh pilih salah satu, gitu ya. Percayai salah satu. Nah, nanti salah satu itu yang kalian laksanakan dengan maksimal, yang kalian anut dengan maksimal, gitu ya. Nah, ini belum apa-apa ya. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi meskipun kita berbeda agama, kita harus saling hormat menghormati dan mau bekerja sama dengan pemeluk agama yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita nggak boleh ikut-ikutan ya teman-teman ya. Misalnya memaksakan kehendak, pilih agama yang ini saja, agama ini loh bagus gitu ya. Nggak boleh teman-teman ya. Nggak boleh kita paksakan agama kita terhadap agama orang lain atau orang lain untuk mengikuti agama dan kepercayaan kita, itu nggak boleh teman-teman. Yang keenam adalah mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, makanya jangan sampai ya ada kasus lagi, misalnya ada yang ingin bangun gereja terus ditolak. Wah, itu kan berarti tidak memahami begitu ya, tidak memahami sila yang pertama ini. Kemudian yang ketujuh, tidak memaksakan suatu. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Sinyal saya kurang bagus sepertinya ya. Jadi terlempar. Ya, begitulah ya teman-teman ya. Nah, oke, baik, kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Setelah tadi sila yang pertama, mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin lah ya, mumpung masih suasana lebaran. Oke, baik, kita lanjutkan ke sila yang kedua ya teman-teman ya, ke sila yang kedua. Setelah tadi kita membahas sila yang pertama, kita lanjutkan ke sila yang kedua. Nah, di sila yang kedua ini ya teman-teman ya, yang pertama adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya ya. Harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Nah, itu nggak boleh, teman-teman. Kita itu harus mengakui persamaan derajat. Siapapun orangnya, siapapun, apapun warna kulitnya, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, apapun jenis kelaminnya, gitu ya. Itu kita harus hargai bahwa kita itu sesama manusia, makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sesama warga negara Indonesia. Nah, kalau yang ketiga adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Ya, kemudian yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Tepo seliro itu apa? Tepo seliro itu bisa tahu apa perasaan yang dirasakan oleh orang lain gitu ya, memiliki rasa empati begitulah ya. Nah, kemudian yang kelima adalah mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jangan mentang-mentang adiknya jenderal pakai strobo-strobo. Wah, ini bahaya ya teman-teman ya. Kemudian yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, ini juga harus berani. Nah, yang kesembilan adalah bangsa Indonesia itu merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia. Yang kesepuluh, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa yang lainnya. Jadi, ketika ada soal ya, ketika ada
narasi yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu sedang menjalin kerjasama multilateral dengan bangsa yang lainnya, itu berarti sesuai dengan Pancasila sila yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, sila yang ketiga. Sila yang ketiga ini yang pertama adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nah, ini ya teman-teman ya, ini juga kaitannya dengan materi nasionalisme kemarin teman-teman dan juga materi bela negara ya. Jadi kalau untuk kepentingan negara dan bangsa apapun akan diberikan. Wah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang dimaksud memajukan pergaulan ini apa, Kak? Yang dimaksud memajukan pergaulan ini adalah tidak pilih-pilih ya teman-teman ya, tidak pilih-pilih kalau sukunya mau main hanya dengan sukunya saja, mau berkomunikasi dengan yang satu suku saja, mau berkomunikasi dengan yang satu agama saja, mau bekerja sama dengan yang satu agama saja. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman ya. Kita harus memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak boleh pilih-pilih begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, sila yang keempat ya, sekarang sila yang keempat. Yang sila yang keempat di sini ada 10 butir nilai Pancasila. Yang pertama adalah sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia itu mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Nah, yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, ini yang berkaitan dengan musyawarah ya, teman-teman ya, berkaitan dengan kegiatan demokrasi. Yang ketiga adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, musyawarah itu dicapai untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi kalau ada musyawarah yang gontok-gontokan, yang jotos-jotosan, nah itu malah tidak sesuai dengan sila yang keempat, melanggar sila yang keempat ini, teman-teman. Nah, kemudian yang kelima adalah menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Kalaupun hasil musyawarahnya itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan coblosan kita, waduh, kita harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi ya keputusan bersama itu. Kemudian yang keenam adalah dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab itu menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah itu dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melakukan permusyawaratan. Jadi, kita percaya ya, memberikan kepercayaan kita terhadap anggota-anggota DPR, orang-orang yang sudah kita pilih. Itu berarti sesuai dengan sila yang keempat. Kalau kita tidak percaya dengan anggota DPR kita, wakil-wakil rakyat kita, waduh, ini bisa melanggar sila yang keempat begitu ya. Kemudian yang kelima ya, sila yang kelima adalah yang pertama mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi jangan sampai ya teman-teman ya, kita itu mau dengan haknya saja tapi kewajibannya tidak dilakukan. Itu malah menyalahi sila yang kelima.
ya. Jadi kita mau haknya saja minta digaji saja, tetapi kita nggak melakukan apapun gitu ya kan. Nah, kemudian yang keempat adalah menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, berdikari ya, berdiri di kaki sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Mentang-mentang posisinya tinggi, yang di bawah diperas-peras. Nah, itu jangan sampai ya teman-teman ya. Kemudian yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Artinya, ketika kita itu hidupnya sederhana, meskipun kita punya segalanya, tetapi kita itu hidupnya tetap sederhana. Berarti itu sesuai dengan sila yang kelima. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Kalau kita suka bekerja keras gitu ya, pagi ngajar, malam ngajar, wah itu sudah sesuai dengan sila yang kelima. Kalau yang 10 ya, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Ada orang yang berkarya, jangan malah diolok-olok, jangan malah tidak dihargai. Wah, itu malah nanti menjadi hal-hal yang kurang baik. Yang ke-11 adalah suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan. Nah, Kak, dari yang sebanyak itu tadi, intinya adalah bagaimana, harus banget hafalan ya. Nggak harus hafalan, teman-teman, tapi harus dipahami bagaimana membedakan antara sila ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, itu ya. Nah, bagaimana Kak menghafalkannya? Bagaimana Kak cara membedakannya gitu ya? Nah, kalau cara membedakannya ya, nggak usah dihafalkan, cuma cukup dipahami saja ya. Dipahami, cara memahaminya gimana? Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau ada soal narasi yang berhubungan dengan religion atau agama, itu berarti sudah sesuai dengan sila yang pertama. Gitu ya. Gampang kan? Kalau ada yang berkaitan dengan humanity atau kemanusiaan, ya, humanity atau kemanusiaan itu berarti sudah sesuai dengan sila yang kedua, ya kan? Nah, kalau ada yang berkaitan dengan nasionalisme atau rasa cinta, rasa bangga terhadap bangsa dan negaranya, berarti itu sesuai dengan sila yang ketiga. Kalau ada soal yang berhubungan tentang demokrasi, maka itu berkaitan dengan sila yang keempat. Terakhir, kalau ada soal yang berkaitan dengan keadilan, ya, keadilan, maka itu disesuaikan dengan sila yang kelima, gitu ya. Nah, terus kalau misalnya untuk membedakan, biasanya kalau di sini ya teman-teman ya, di sila yang kedua ini ada tentang kemanusiaan, ada kata kemanusiaan gitu ya, yang adil dan beradab, ada adil dan beradab. Di sini ada keadilan sosial. Nah, bagaimana membedakannya? Kalau di sila yang kedua itu mengandung amanat menjunjung tinggi kemanusiaan. Jadi hubungan antara manusia dengan manusia. Kalau sila kelima itu ditujukan bagi kehidupan sosial, yang berarti itu bagaimana hubungan seorang manusia dengan kehidupan sosialnya, dan juga bagaimana manusia tersebut menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Oke, gitu ya. Waduh, pelan-pelan bang. Sudah pelan ini tadi. Ada yang ditanyakan dulu? Atau langsung kita mau ke soalnya, biar latihannya itu memang enak ke soalnya. Langsung aja ya. Soal. Baik, 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 baik. Nanti nanti teman-teman akan bisa menjawab pertanyaan teman-teman sendiri ketika sudah memahami soalnya. Soal yang pertama, silakan teman-teman. 30 detik ya teman-teman ya, nanti akan saya keluarkan pollingnya. Oke, kita keluarkan pollingnya ya teman-teman ya. Bentar, bentar. Yang 5 opsi dong. Yang 5 opsi. Dah, silakan dijawab di polling teman-teman.
Banyak ya optionnya ya. Biar agak sedikit menantang lah ya. Oke, sudah 70% ya yang menjawab ya. Kita end polling ya teman-teman ya, biar nanti tidak terlalu lama nih. Kita end polling dan kita bahas soal yang nomor satu dulu ya. Di soal yang nomor satu ini ya, jawaban yang terbanyak 66% itu adalah jawaban yang E. Kemudian diikuti oleh jawaban yang C ya, sebanyak 19%. Baik, kita lihat ya teman-teman ya, apakah jawabannya betul yang E ataukah jawaban yang lainnya yang paling tepat. Kita bahas soal yang nomor satu. Nomor satu, perhatikan kalimat berikut yang merupakan bentuk realisasi sila kedua dan keempat. Nih ya teman-teman ya. Kalau nomor satu dulu nih, nomor satu dulu. Nomor satu nih. Nomor satu ini sesuai dengan sila yang keberapa teman-teman? Nomor satu nih. Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya. Sila kedua. Pinter. Kalau nomor dua nih, percaya dan takwa. Sila ke satu, pinter. Kalau yang ketiga, adil terhadap sesama. Sila yang kelima ya teman-teman ya. Kalau yang keempat, tidak menggunakan hak milik untuk yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Sila keberapa? Sila yang Iya, sila yang kelima, teman-teman. Ya, sila yang kelima. Barulah ya, teman-teman ya. Untuk yang nomor lima, yaitu baru sila yang keempat. Tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Jadi, jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang E. Oke, kita lanjutkan ya. TWK, wawasan kebangsaan ya? Iya dong. Mantap, easy. Oke, kita lanjut. Soal yang nomor 2. Silakan nomor 2. 30 detik dari sekarang. Bentar lah, 30 detik lah. Kasih temannya untuk membaca dulu ya. Oke, sudah hampir 30 detik. Kita keluarkan pollingnya. Silakan dijawab di polling. Bentar. Dah, keluar tuh pollingnya tuh. Belum ada, kalau belum ada di titik 3 more, kalian klik aja polls, nanti keluar pollingnya. Ini teman-temannya bisa polling ini? Ada ya? Ya, oke. Oke, down, pinter, bagus. Baik, sudah 1 menit ya teman-teman ya. Kita end poll saja dan saya share hasilnya buat kalian semuanya. Waduh, masih gampang nih ya. Masih 78% jawab jawaban yang C ya teman-teman ya. Kemudian diikuti oleh jawaban E, D, B, dan A. Baik, kita lihat nih apakah betul lagi nih jawaban yang terbanyak ini, yang mayoritas ini jawaban yang benar. Oke, kita bahas soal yang nomor 2 ini. Yang termasuk butir Pancasila sila yang kelima. Nah, oke, sekarang kita urutkan. Kalau dari nomor satu ini sila keberapa, teman-teman? Melakukan musyawarah. Sila yang keempat. Good job. Kalau yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sila yang kelima, betul ya, sila yang kelima. Terus mengembangkan persatuan Indonesia. Sila yang ketiga, mantap. Terus nomor 4, melakukan kegiatan untuk kemajuan.
yang merata dan berkeadilan sosial, sila yang kelima ya teman-teman ya. Tepat sekali, kalau membela kebenaran dan keadilan itu sila yang kedua ya. Sila yang kedua. Jadi jawabannya di sini yang paling tepat adalah jawaban yang C ya teman-teman ya. 2 dan 4. Baik. Oke, kita lanjutkan ya. Masih mudah lah ini ya. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Baru soalnya seperti ini. Silakan 30 detik. Pak, soalnya yang rumit-rumit dong. Ya, bentar dong. Tadi kan baru pemanasan dong. Pulse ya. Oke, kita keluarkan pulse-nya. Silakan dijawab di pulse. Sudah poolnya, pool, dan cepet sudah poolnya. Muhammad Ali Al-Ansori. Sudah keluar tuh. Oke, sudah 73% ya teman-teman ya. Sudah 73% yang jawab di poll, 77% sekarang malahan. Kita end polling dan saya share hasilnya buat kalian semuanya. Nah, di sini ya teman-teman ya, jawaban yang terbanyak adalah jawaban yang D ya teman-teman ya. Kemudian diikuti oleh jawaban yang B, C, dan E. Baik, saya stop sharing dulu. Kita bahas soal yang nomor 3. Terjadinya demonstrasi besar-besaran. Nah, kata kuncinya di sini ya teman-teman ya. Demonstrasi besar-besaran yang disertai dengan aksi persekusi, pengrusakan, dan penjarahan adalah wujud penerapan penyampaian pendapat di muka umum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keberapa. Nah, bagaimana seharusnya kita menyampaikan pendapat kita itu di depan umum, kan begitu ya kan? Nah, kalau demonstrasi berarti kan hubungannya dengan demokrasi. Nah, kalau begitu jawaban yang paling tepat ya adalah jawaban yang D ya teman-teman ya. Kalau mau menyampaikan pendapat di depan umum ya boleh karena negara kita kan negara demokrasi, tapi sampaikanlah dengan baik, jangan sampai terjadi persekusi, jangan sampai terjadi pengerusakan kan seperti itu. Lanjut ya. Lanjut ke soal yang nomor 4. Silakan nomor 4, teman-teman. 30 detik. Oke, sudah hampir 30 detik. Kita keluarkan pollingnya. Silakan di poll. Pollnya di aku nggak ada. Titik 3 more. Kemudian klik polls. Nanti keluar pollingnya. Show poll. Baik, kita end poll ya teman-teman ya. Kita end poll dan saya share hasilnya buat kalian semuanya. Wah, 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 wah. Di sini ya teman-teman ya, jawaban yang terbanyak adalah jawaban yang C. Nah, kemudian diikuti oleh jawaban yang D. Diikuti lagi oleh jawaban yang E sebanyak 16%. Kita lihat ya teman-teman ya, manakah jawaban yang paling tepat di sini. Nah, teman-teman ya.
Nomor 4, banyaknya kejadian terorisme semakin membuat keutuhan bangsa Indonesia kita terkoyak. Peristiwa bom bunuh diri di Katedral Makassar. Nah, ini ya, di Katedral Makassar. Kata kuncinya di sini, teman-teman. Kalau di katedral itu kan berarti di gereja ya, teman-teman ya. Pada tahun 2021 menyerang keutuhan NKRI. Aksi teror bom bunuh diri ini menyalahi sila keberapa? Teman-teman jangan terkecoh dengan kata keutuhan NKRI. Jangan terkecoh juga dengan membuat keutuhan bangsa kita ini terkoyak gitu ya. Tetapi kalian kalau ada soal yang semacam ini, fokusnya pada objek yang akan di dibuat tempat radikal gitu ya. Objeknya itu di mana? Objeknya itu adalah di Gereja Katedral Makassar. Kalau di Gereja Katedral Makassar, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang iya, teman-teman ya, yaitu sila yang pertama. Gitu ya. Tapi terorisme ya memang gitu, teman-teman. Jadi kalau terorisme itu ya, Bang, bukannya kemanusiaan. Bentar, saya jelaskan satu persatu dulu. Oke? Bang, bukannya kemanusiaan. Kenapa kok iya, Bang? Nah, jadi teman-teman, ketika ada soal-soal yang berkaitan dengan radikalisme, ya, ketika ada yang berkaitan radikalisme, itu sebenarnya bisa berkaitan dengan kelima sila yang ada di sini, teman-teman. Baik itu sila yang pertama, sila yang kedua, sila yang ketiga, keempat, dan kelima. Nah, membedakannya gimana, teman-teman? Nah, membedakannya gini, teman-teman. Kalau objeknya itu berada di objek-objek keagamaan seperti di Gereja Katedral Makassar, mungkin ada pengeboman di misalnya ya, di vihara atau dimanapun ya, di objek-objek keagamaan berarti bertentangan dengan sila yang pertama. Nah, kalau yang bertentangan dengan sila yang kedua gimana, Bang? Kalau bertentangan sila yang kedua yaitu di objek-objek publik. Seperti contohnya penembakan di Mabes Polri, pengeboman pada saat bom Bali. Nah, itu kan objek-objek publik, bukan di tempat peribadatan. Itu baru yang bertentangan dengan sila yang kedua, gitu ya. Kalau terjadinya kekerasannya itu ya, kalau terjadinya itu kekerasannya itu di tempat-tempat yang tujuannya ingin memisahkan diri dari bangsa Indonesia, maka itu bertentangan dengan sila yang ketiga. Misalnya OPM. Nah, itu ya. Misalnya OPM itu berarti bertentangannya dengan sila yang ketiga, gitu ya. Nah, kalau kalau nanti ya ada misalnya kalau yang bertentangan dengan sila yang keempat, misalnya ketika ada peristiwa radikalisme atau kekerasan ya yang bertentangan dengan ada dua orang yang saling berpendapat, satu orang tidak menerima pendapatnya, kemudian karena tidak menerima pendapatnya tersebut, akhirnya dia melakukan kekerasan. Nah, itu berarti bertentangan dengan sila yang keempat. Nah, kalau yang sila yang kelima itu misalnya ada yang tidak sesuai dengan keadilan, menganggap seseorang itu tidak adil, berarti itu baru sila yang kelima, gitu ya. Berarti dilihat dari objek sebabnya. Iya, betul, gitu ya. Oke, baik. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah saya bilang kan kalau soal nanti ini banyak perdebatan, banyak yang akan tidak setuju. Oke, lanjut ya. Oke, nanti akan saya perbanyak soal-soal semacam ini biar semakin banyak perdebatannya juga ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kelima terlebih dahulu. Silakan teman-teman dibaca dulu 30 detik dan kita bahas setelah ini. Oke, kita keluarkan pollingnya. Silakan dijawab di polling, teman-teman.
Oke, sudah 70% ya yang menjawab ya, 72%. Langsung kita endpoll dan saya share hasilnya buat kalian semuanya. Ah, di sini ya teman-teman ya, jawaban yang terbanyak adalah jawaban B sebanyak 48%, diikuti oleh jawaban yang E sebanyak 32%. Kita lihat ya teman-teman ya, manakah jawaban yang paling tepat di sini? Apakah jawaban yang B ataukah jawaban yang E? Atau mungkin jawaban yang lainnya malahan. Baik, kita stop sharing dulu dan kita bahas soal yang nomor 5 ini. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa vaksinasi COVID-19 itu bersifat wajib bagi seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat. Kesediaan untuk divaksin COVID-19 dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tujuan melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang lain dari penularan virus COVID-19 merupakan pengamalan dari sila Pancasila, yaitu sila keberapa? Nah, teman-teman, kalau peristiwa COVID-19 ini seperti yang kita ketahui bersama ya, teman-teman ya, itu merupakan peristiwa kemanusiaan atau peristiwa yang berkaitan dengan humanity. Nah, kalau peristiwa yang berkaitan dengan kemanusiaan, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B ya teman-teman ya. Jawabannya adalah sila yang kedua. Bisa lanjut? Atau mau ada yang ditanyakan? Mau nanya Kak? Nanya apa? Bukannya yang E. Kenapa kok yang E? Lah ini kan kewajiban Bang. Kan divaksin COVID itu kan kewajiban, bukannya, keinginan dari diri sendiri. Lah di sini kan sudah tahu teman-teman ya, bahwasanya bukan hanya karena diwajibkan saja, tetapi ini itu tujuannya ya, kesediaan. Kalau bersedia itu kan berarti ikhlas ya teman-teman ya. Tujuannya juga untuk melindungi diri sendiri. Dan peristiwa COVID-19 itu merupakan peristiwa kemanusiaan. Berarti jawabannya adalah yang B, yang berkaitan dengan kemanusiaan pula. Itu ya. Baik. Lanjut? Oke, lanjut. Bukan tebak-tebakan ya teman-teman ya. Sekali lagi, mungkin teman-teman tadi pada saat saya menjelaskan tentang 45 nilai itu teman-teman mengantuk ya, tidak banyak mendengarkan saat saya menjelaskan. Jadi agak ya begitulah ya. Memang beginilah kalau soal Pancasila itu banyak berdebatnya. Baik, kita keluarkan pollingnya ya. Silakan dijawab di polling. Kalau begini, ini mungkin mudah lah ya. Kita endball masih 61%. Oke, kita endpoll ya teman-teman ya. Soal yang nomor 6 ini kita endpoll dulu dan saya share hasilnya buat kalian semuanya. Nah, di sini ya jawaban yang terbanyak adalah jawaban C sebanyak 83%. Kita lihat ya teman-teman ya, apakah jawaban C yang paling tepat ataukah jawaban yang lainnya yang paling tepat. Ini gampang lah kalau soal yang nomor 6 ini. Budi itu suka membeli barang-barang impor untuk dikoleksi daripada produk lokal dalam negeri. Kebiasaan Budi bertentangan dengan nilai Pancasila. Nah, kalau beli barang-barang impor itu berarti kan tidak cinta terhadap produk-produk dalam negeri, tidak cinta terhadap produk-produk lokal. Kalau tidak cinta terhadap produk-produk dalam negeri, maka itu bertentangan dengan Pancasila sila yang ketiga ya teman-teman ya, yang bertentangan dengan nasionalisme. Ini mah easy. Lanjut ya. Kita ke soal yang nomor 7. Yang cukup lah, cukup easy lah ini.
Silakan 30 detik, teman-teman. Pol kah? Tadi nomor 6 jawabannya. Sila ketiga. Pol ya? Oke, baik. Kita keluarkan pollingnya. Silakan dijawab di polling, teman-teman. Jangan sampai salah lagi nih. Hati-hati jawabnya. Nanti debat lagi kita. Ya, nama kalau ini close poll. Ini cepet kok. Masih 67%. Kita 70% kita close poll ya. Oke, sudah 71%. Kita end poll dan saya share hasilnya buat kalian semuanya. Nah, ya, di sini jawaban yang terbanyak adalah jawaban yang B. Kemudian, ya, yang jawaban yang kedua adalah yang E. Kita lihat ya, manakah jawaban yang paling tepat? Yang B ataukah jawaban yang E? Baik, saya stop sharing dulu ya, teman-teman ya. Jeffrey adalah seorang siswa sekolah menengah. Pada saat pembelajaran daring, Jeffrey itu memiliki kebiasaan buruk, yaitu sering mematikan tampilan kamera video di laptopnya. Wah, nah Jeffrey ini kan kewajibannya itu kan belajar. Sudah dikasih haknya berupa pemberian laptop. Dikasih laptop kan si Jeffrey buat belajar yang baik. Bahkan Jeffrey itu hanya join, kemudian dilanjutkan bermain smartphone, dilengkapi pula dengan smartphone-nya, sehingga tidak memperhatikan gurunya mengajar. Perilaku Jeffrey ini bertentangan dengan pengamalan Pancasila sila keberapa. Nah, kalau soal yang semacam ini teman-teman, itu berarti berkaitan dengan sila yang kelima ya teman-teman ya. Kenapa Kak kok sila yang kelima? Karena di sini teman-teman ya, haknya itu sudah diberikan semua. Mau laptop dikasih laptopnya, mau smartphone dikasih smartphone-nya. Tetapi malah tidak belajar, malah tidak melaksanakan kewajibannya. Berarti ini bertentangan dengan Pancasila, sila yang kelima, gitu ya. Bang masih bingung ya, memang baru pertemuan pertama ya kan. Bang masih bingung ini, masih. Sudah saya bilang kan pasti nanti terjadi perdebatan dan ternyata perdebatan terus ya. Bukannya yang kedua ya, Bang. Nah, bukan ya teman-teman ya, ini itu berkaitan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Perbedaannya antara sila yang kedua dengan sila yang kelima itu adalah kalau sila yang kedua itu kan berkaitan dengan kemanusiaan, ya, kemanusiaan. Nah, kalau sila yang kelima itu berkaitan dengan keadilan. Keadilan itu artinya seimbang antara kewajiban dan hak, gitu ya. Makanya teman-teman tadi, cobalah teman-teman tadi diperhatikan ke apa tadi, penjelasan yang slide terakhir sebelum soal tadi ya. Nah ini ya teman-teman ya, kadang ini yang sering teman-teman tidak merasa bahwa jawabannya itu salah, padahal nanti salah, ya memang salah gitu ya. Bu Bukan nggak ada adabnya Bang, bukan gitu ya. Jangan kalian telan mentah-mentah, kan ada 45 poin ya teman-teman ya, masing-masing sila itu ada poin-poinnya gitu loh ya. Gitu ya. Baru benar 3 nggak masalah ya, masih pertama kali kok belajarnya. Nanti kita akan banyak-banyak latihan lagi biar teman-teman bisa membedakannya. Kita lanjutkan dulu ke soal yang nomor 8, silakan 30 detik dari sekarang. Oke, kita keluarkan pollingnya ya. Silakan dijawab di polling. Kalau ini masih mudah lah ya, nggak akan tergocek kalau ini, yakin lah saya.
Oke, sudah 74%. Kita end polling dulu ya teman-teman ya, dan saya share hasilnya buat kalian semuanya. Semoga tidak tergocek kali ini ya. Nah, di sini ya teman-teman ya, jawaban yang terbanyak di sini adalah jawaban yang B sebanyak 53%. Kemudian diikuti oleh jawaban yang E sebanyak 36%. Baik, kita lihat ya teman-teman ya. Manakah jawaban yang paling tepat, jawaban yang B ataukah jawaban yang E? Baik. Kita stop sharing dulu dan kita baca soal yang nomor 8 ini. Setiap tahun selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Setelah ditelusuri, ternyata banyak kebakaran hutan yang terjadi karena ulah manusia, khususnya perusahaan sawit. Nah, perusahaan ya teman-teman ya, yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis mereka. Hal tersebut bertentangan dengan pengamalan Pancasila sila keberapa. Nah, si perusahaan sawit ini teman-teman ya, perusahaan sawit ini itu dia itu merugikan banyak orang. Ya, teman-teman ya. Kalau merugikan banyak orang, maka banyak orang juga yang kegiatan dalam kesehariannya, kegiatan dalam sosialnya akan banyak dirugikan. Sehingga ini bertentangan dengan sila yang kelima ya teman-teman ya, sila yang kelima. Oke, masihkah banyak yang tergocek? Bener, akhirnya bener. Bener. Aku salah, oh nggak masalah ya. Bener satu doang, Pap. Waduh, gimana nih kalau udah satu doang? Ya semoga nggak banyak yang keluar lah ya kalau soal-soal semacam ini. Silakan soal yang 9. Kalau ini mudah ini. Ada kata kunci yang bisa diambil kalau dari sini. Oke, poll ya teman-teman ya. Baik, kita keluarkan pollingnya. Ada kata kuncinya, jangan sampai terjebak lagi, jangan sampai kegocek lagi. Oke, sudah 72% yang menjawab. Kita end poll dulu dan saya share hasilnya buat kalian semuanya. Di sini ya teman-teman ya, jawaban yang terbanyak adalah jawaban yang B sebanyak 63%. Kemudian ada juga jawab yang E sebanyak 27%. Kita lihat ya teman-teman ya, manakah jawaban yang paling tepat. Nah, oke. Nah, memang ya teman-teman ya, ini yang paling susah itu adalah membedakan sila kedua dan sila kelima. Maka nanti akan saya banyakkan soal yang berkaitan dengan sila kedua dan sila kelima. Nomor 9, sebuah toko pakaian menjadi viral karena memberikan perlakuan diskriminatif. Apa nih diskriminatif nih teman-teman? Diskriminatif itu artinya apa sih teman-teman? Diskriminatif itu apa? Membedakan, diskriminasi, berarti dibeda-bedakan kan gitu ya, rasis begitu ya, membeda-bedakan ke pelanggan. Dalam undang-undang konsumen berhak diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi apabila toko tersebut mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila khususnya sila keberapa. Nah, kalau tidak diskriminatif, tebang pilih begitu ya. Berarti itu kan tidak tidak adil ya teman-teman ya, tidak adil. Orang yang cantik dilayani dengan baik, orang yang jelek tidak dilayani lah. Itu kan tidak adil. Berarti itu termasuk kepada sila yang kelima ya teman-teman ya. Ingat, bedanya humanity sama dalam. Jangan dong, jangan menyerah dong. Tolonglah teman-teman ya, jangan menyerah dulu. Soal terakhir lah, janji lah. Kalau soal terakhir, tadi katanya minta soal yang sulit. Saya kasih soal yang sulit semuanya. Kita lanjut ya, kita lanjut ya.
Kita lanjut dulu. Soal terakhir dulu lah. Soal terakhir, soal ke-10. Kalau ini gampang lah ini. Silakan 30 detik. Oke, sudah hampir 30 detik. Saya mau ketawa ngeliatin komentar kalian. Oke, silakan dijawab nomor 10, teman-teman. Teman-teman ya, karena memang ini juga masih pertemuan pertama, teman-teman nanti silakan juga melihat tayangan ulangnya, terutama nanti kalian juga bisa download materinya dan juga download 45 nilai, 45 poin pengamalan Pancasila. Sehingga nanti teman-teman betul-betul bisa membedakan, betul-betul bisa membedakan ya, terutama sila kedua dan sila kelima. Memang terakhir-terakhir tadi sila kedua dan sila kelima itu sering saya munculkan karena banyak sekali yang salah begitu ya. Nah, auto ngambek semuanya sudah. Ini nanti rating saya mesti bintang 1 semuanya ini. Aduh, ini ya, bahaya ini ya. Nah, yang ini apa ayo? Yang ini apa ayo? Baik, kalau ingin download, nanti kalian download materinya, lihat tayangan ulangnya bisa di aplikasi. Kalau mau download yang materi tentang 45 poin pengamalan Pancasila, itu bisa download di websitenya Kemenhan. Boleh di-download di sana ya. Baik, kita enpol dulu ya teman-teman ya, dan saya share hasilnya buat kalian semuanya. Nah, di sini jawaban yang terbanyak adalah jawaban yang E, diikuti oleh jawaban yang C. Nah, dah. Ini nomor 10 terakhir lah. Gampang ini teman-teman. Nomor 10, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan pengamalan Pancasila, khususnya sila keberapa? Dan jawabannya adalah sila ketiga ya teman-teman ya. Tadi sudah ada ya teman-teman ya. Di poin Pancasila, di 45 poin Pancasila itu sudah ada. Di sila yang ketiga, poin yang kelima itu sudah ada ini. Jadi jangan teman-teman langsung keadilan berarti sila yang kelima. Tidak seperti itu. Tidak semudah itu Ferguson. Gitu ya. Baik ya. Pencet D, baik. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada soal yang ke-11 karena waktunya sudah mepet juga ya teman-teman ya. Sudah 20 lebih 6. Nanti soal yang ke-11 ini bisa dilanjutkan di rumah ya. Bisa dibuat PR begitulah ya, buat latihan di rumah. Nanti sudah ada jawabannya kok. Baik, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Sebelum saya akhiri, saya mohon untuk dinilai ya saya. Pasti nanti banyak yang bintang 1 lah nilai ya. Karena Pak nggak sesuai nggak. Waduh, jangan ya teman-teman ya. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin nanti akan saya banyakkan soal-soal yang semacam ini agar teman-teman lebih banyak berlatih dan tidak salah-salah menjawab lagi. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kak Miun. Silakan Kak Miun. Oke, terima kasih buat Kak Ahmad yang sudah, aduh,